kiai, asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini, al-akhos panjenenganipun Kiai Suparti Muhammad Khairon yang baru saja hadir. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan keberkahan, selalu Allah berikan keikhlasan di dalam mensyiarkan syariat-syariat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-akhos jajaran pengurus Majelis Jumat Bersolawat rahimakumullah. Monggo Pak Yai. Masih di Jawa. Tahunnya izin ya. Al-akhos sahibul bait Bapak Suparsono Paryono ngapunten Paryono beserta keluarga besarnya yang kita doakan semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam rasa syukur keluarga beliau karena putra beliau alhamdulillah diangkat, diterima di PCKAI. Mudah-mudahan menjadi pekerjaan yang mendatangkan keberkahan di tengah-tengah keluarga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita semua pada malam hari ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu panjangkan umur, bertemu dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Kanjeng Nabi, salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berurutan. Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqaidah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, yang satunya mencar dewek yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, kita semua malam hari ini Allah pertemukan di tahun baru 1447 Hijriah. Makanya selamat tahun baru ya. Nggih. Kemarin tahun baruan kemana Pak? Ngumpet kembang api napa mboten? Mboten. Nggih, bakar sate? Mboten. Alhamdulillah, padha wae. Jadi Pak, jamaah sekalian, kenapa bulan Muharram ini dijadikan oleh Allah menjadi bulan yang begitu mulia? Karena di dalam bulan Muharram banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dahsyat, yang muskil, yang tidak masuk akal. Kejadian-kejadian yang mulia banyak terjadi di bulan Muharram. Di antaranya Pak, penciptaan langit dan bumi itu Allah ciptakan teng bulan Muharram. Dados langit bumi Allah ciptakaken niku teng bulan Syura, bulan Muharram. Tempat tinggal kita saat ini, bumi itu Allah ciptakan di bulan Muharram. Mim ba'dil ulama mengatakan tepatnya itu di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Yaumul Asyura. Itulah Allah ciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam. Allah menciptakan Mbah Siti Hawa niku nggih teng bulan Syura di bulan Muharram. Kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah di bulan Muharram. Mbah Siti Hawa nggih diciptakan oleh Allah di bulan Muharram. Tobatnya Kanjeng Nabi Adam itu ya diterima oleh Allah di bulan Muharram.
tepatnya di tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura. Kanjeng Nabi Adam, Pak, itu melakukan satu dosa selama 40 tahun. Kanjeng Nabi Adam niku sungkan untuk melihat ke atas. Beliau niku malu untuk melihat ke atas. Selama 40 tahun niku Kanjeng Nabi Adam itu melakukan satu dosa, satu khilaf, itu malu ngadep ke atas, melihat ke atas itu malu. Saking malunya Nabi Adam sampai 40 tahun tidak berani untuk melihat ke atas, Mas Kusnadi. Kalau kita tiap hari melakukan khilaf tapi dengak terus. Dan Kanjeng Nabi Adam sekali melakukan dosa malu, Pak, lihat ke atas. 40 tahun itu. Dan baru tanggal 10 Muharram itu diterima tobatnya. Setelah 40 tahun Kanjeng Nabi Adam tidak berani lihat ke atas. Ada istighfarnya Kanjeng Nabi Adam itu. Bapak-bapak mesti hafal sama doa atau istighfarnya Kanjeng Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niku istighfare Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam tuh istighfar tiap hari, Pak. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niku diterima tobatnya nggih tepatnya tanggal 10 Muharram atau Yaumul Asyura, hari Asyura. Kalendernya 10 Muharram niku. Diterima niku tobatnya Kanjeng Nabi Adam. Bapak-bapak hafal istighfarnya Kanjeng Nabi Adam. Nabi Yunus diterima tobatnya juga, selamat dari perut ikan, juga Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus, Pak, niku pernah ditegur kalih Gusti Allah. Napa kok ditegur kalih Gusti Allah? Karena Kanjeng Nabi Yunus ini pernah tidak sabar sama murid-muridnya. Ngajar ngaji niku pernah mboten sabar. Santri yang dablek-nablek ndak mau ngaji, makanya Kanjeng Nabi Yunus itu pernah ninggalin santri nih. Pernah ditinggalin itu kaumnya. Karena tidak sabar, kaumnya dablek-dablek, leyel-leyel, enggak galak diajarin ngaji. Kados sing teng mriki. Mboten yang mriki mboten. Lah, Kanjeng Nabi Yunus itu pernah tidak sabar. Pernah tidak sabar karena umatnya ini, kaumnya ini itu tidak galak diajarin ngaji. Ditinggalin sama Kanjeng Nabi Yunus. Dan ditegur itu karena ninggalin kaumnya. Nabi Yunus ini ditegur sama Allah. Ditegurlah itu, naik kapal, yo singkat cerita diundi, kapalnya mau tenggelam, keberatan beban, diundi yang keluar Nabi Yunus terus namanya, diundi lagi Nabi Yunus lagi yang keluar, sampai berkali-kali. Akhirnya Nabi Yunus terpaksa nyemplung teng segoro niku. Lah pas nyemplung teng segoro, Gusti Allah niku merintahkan ikan sing sangat besar namine Nun, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nun niku yang ndak tahu jenis paus atau jenis apalah. Pokoknya ikannya besar. Kemudian disebut Nun. Itu disuruh, itu diperintahkan oleh Allah untuk makan Nabi Yunus. Diperintahkan oleh Gusti Allah itu untuk nelen Nabi Yunus. Tapi sebelumnya diperintahkan dulu itu Nun itu ikannya boleh nelen tapi jangan sampai dikunyah. Nah, kalau dikunyah ini repot, nah kalau sampai dikunyah ini yang repot. Makanya Nun telan itu Yunus, tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah jadi repot ini, masalah. Makanya ditelan itu. Nah itulah yang disebut dengan pertemuan tiga kegelapan. Gelapnya malam hari, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan, ketemu jadi satu itu. Tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dalamnya lautan. Ketemu jadi satu. Di situ Nabi Yunus juga istighfar itu.
ada istighfarnya Nabi Adam, ada istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfarnya Kanjeng Nabi Yunus. Waktu di dalam perut ikan, Nabi Yunus ini istighfar, Pak. Begitu istighfar itu ikan mules, Pak, itu. Begitu dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, mules itu perut ikan, mules itu ikan pausnya. Namanya di dasar laut, dakate apotek, nggak ada dokter, Pak. Kemudian naik itu ke daratan, muntah, mules, muntah itu. Tanggal 10 Muharram Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan, selamat itu. Alhamdulillah 10 Muharram. Itu kejadian-kejadian yang muskil, yang besar, yang menakjubkan. Di antaranya lagi ada kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkat, Laut Merah terbelah jadi jalan. Allah perintahkan lagi, pukulkan tongkat, tenggelamlah itu rombongan Fir'aun. Itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura. Selamat itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya dilempar jadi ular besar, di alun-alun itu dilempar jadi ular besar, mengalahkan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Dipukulkan ke Laut Merah, Laut Merah terbelah, Laut Mati terbelah jadi jalan. Itu sebenarnya yang hebat itu bukan tongkatnya, Pak, tapi yang pegang tongkat. Kalau tongkat itu tongkatnya biasa, tergantung siapa yang megang itu, Pak. Karena yang megang itu Kanjeng Nabi Musa, dipukulkan laut terbelah, Pak. Kalaupun sekarang masih ada itu tongkatnya Nabi Musa, dipegang oleh bapak, dipentung-pentung di Sungai Kelekar, yakin gak bakalan kebelah. Yakin itu 1000 kali digebyok-gebyok teng Sungai Kelekar gak mungkin kebelah. Karena yang megang itu bukan Nabi, orang biasa, tongkatnya biasa, tapi tergantung yang megang siapa, Pak. Nggih, Pak Tarno masih ada. Jawa. Oh, ke Jawa semua, Pak. Mau liburan ya. Suasana ada. Suasana ada, Pak Suasana. Ke Jawa juga, Masya Allah. Jadi, Pak, tongkatnya ini biasa, tapi yang megang ini yang luar biasa. Contoh sederhana, Pak, saya punya pena, tintanya warna biru. Ketika saya tanda tangan biasa, tidak katik manfaatnya, Pak. Pena biru, kalau saya yang pegang nggak ada manfaatnya. Begitu pena biru itu dipegang oleh Pak Wali Kota tanda tangan, beda apa sama, Pak? Beda. Selesai semua itu proyek. Beda urusan. Sama-sama pena itu, sama-sama pena, mereknya sama, warnanya sama. Kalau saya yang megang, urusannya tidak jadi-jadi. Begitu Pak Wali Kota yang pegang, urusannya selesai semua, Pak. Nah, tergantung yang megang. Begitu juga dengan tongkat. Tongkat ini tergantung yang megang. Tongkatnya Nabi Musa dipegang bapak-bapak, gak jadi apa-apa, Pak. Dilempar di alun-alun, lesor-lesor, gak mungkin jadi ular. Bapak-bapak yang lesor-lesor di alun-alun itu. Iya, dipukulkan, gak mungkin kebelah itu Sungai Kelekar. Karena yang megang inilah yang luar biasa. Ini mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, juga terjadi di bulan Asyura, di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Ada lagi, Pak, Nabi Ibrahim niku selamat dari percobaan pembunuhan Raja Namrud. Itu ya terjadi di bulan Muharram, tepatnya ya tanggal 10 Muharram. Jadi pernah itu, dulu kan Nabi Ibrahim niki itu pernah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung sembahan Raja Namrud yang kecil-kecil itu, sama Kanjeng Nabi Ibrahim dihancurkan semua. Dihancurin semua itu sama Nabi Ibrahim.
disisain satu yang paling besar, kampaknya ditaruh di tangan patung yang paling besar. Pagi-pagi Raja Namrud kaget, marah Pak, lihat patung yang disembah itu hancur semua. Tanya ke ajudannya itu, dipanggil semua ajudan, siapa ini? Sopo iki sing ngancuri patung-patung? Hancur semua ini. Siapa? Ada yang lihat itu, Ibrahim Raja. Saya lihat kemarin Ibrahim inilah yang ngancurin patung-patung. Panggil Ibrahim, dipanggil itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim di sidang, Ibrahim, kamu yang ngancurin patung-patung? Enggak. Mana buktinya? Ya ada yang lihat kamu yang ngancurin. Ah enggak, buktinya kampaknya itu bukan di tangan saya. Kampaknya ada di tangan yang patung yang paling besar itu Namrud, bukan di tangan saya. Siapa tahu patung yang paling besar itulah karena syirik sama yang kecil-kecil dihancurin semua itu. Coba kamu tanya sama patung yang besar itu. Siapa tahu dia yang ngancurin itu semalam patung-patung yang kecil itu, karena kampaknya ada di tangan dia. Kata Namrud, gila kamu Nabi Ibrahim, gila kamu Ibrahim. Masa aku disuruh nanya patung yang tidak pacak ngomong? Nah, dijawab Nabi Ibrahim, lebih gila kamu, udah tahu patung disembah tidak pacak ngomong. Marah Ibrahim Pak waktu itu, marah. Makanya ajudannya suruh ngumpulin kayu bakar. Itu sejarah api unggun terbesar sepanjang sejarah itu ya api unggunnya Raja Namrud Pak. Tidak ada sampai sekarang api unggun, acara pramuka, acara apapun kemah yang lebih besar daripada api unggunnya Raja Namrud. Besar Pak. Disiapin untuk apa? Untuk bakar Nabi Ibrahim, untuk mematikan Nabi Ibrahim, mau dibakar Nabi Ibrahim tanggal 10 Muharram. Tapi begitu Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke dalam kobaran api itu, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, jadilah sejuk, jadilah penyelamat ala Ibrahim, terhadap Ibrahim yang akan masuk. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran itu. Itu firman Allah yang Allah sampaikan kepada api yang saat itu sudah membara. Sebelum Ibrahim masuk, sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Namrud, Allah berfirman dulu, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman, sampean ini jadilah dingin. Nah, sampean, jadi apinya ini dari Jawa soalnya Pak, hanya pakai sampean ini. Apa ini jadi dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim yang akan masuk. Begitu masuk, api dingin menyelamatkan, tidak ada satu helai rambut Kanjeng Nabi Ibrahim pun yang terbakar. Itu Pak. Makanya bapak-bapak ketika ada api besar Pak, mau masuk ke dalamnya, baca ayat ini, ya naru kuni bardan wasalaman, wahai api jadilah dingin dan menyelamatkan. Bapak masuk ke situ gosong insya Allah. Tidak mempan itu. Habis lah itu. Habis itu. Tidak mempan. Ini Allah apa namanya selamatkan Nabi Ibrahim juga di bulan Muharram. Tuh tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian di bulan Muharram, termasuk kejadian yang memilukan, yaitu terbantainya Sayyidina Husain dan duriah-duriah Kanjeng Nabi di Padang Karbala. Itu kejadian memilukan itu di Padang Karbala terjadi di 10 Muharram oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Itu terjadi di bulan Muharram. Pembantaian itu Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya, naudzubillah min dzalik itu terjadi juga di bulan Muharram. Makanya di orang Jawa, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu kalau di bulan Muharram kadang sungkan untuk mengadakan acara-acara pesta, mengadakan acara-acara yang bentuknya seperti acara gembira-gembira, sungkan. Bukan tidak boleh, tapi secara naluri diajarkan sungkan. Kenapa? Karena di situ ada kedukaan, duka keluarga Kanjeng Nabi itu ada yang dibantai cucunya, ada yang meninggal dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di tanggal 10 Muharram, tepatnya di Padang Karbala itu.
Itu makanya ada adat kalau di bulan Muharram orang Jawa dari dulu kadang jangan mantenan, jangan mantu. Nah, itu hari Minggu nanti. Maksudnya di bulan Muharram seluruh, bukan 10 wae. Itu mungkin 1 bulan itu, tapi bukannya tidak boleh, boleh. Tapi kadang diajari sungkan, nanti dulu jangan Muharram dulu kalau mau ngajakin rame-rame gitu. Bukannya tidak boleh di sini apa ya? Boleh, cuman wong tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu mengajarkan sungkan karena ada duka di situ, ada bulan duka di situ. Ya, orang tua kita dulu di seberang sana seperti itu mengajarkan. Jadi Pak, ada kesunahan di bulan Muharram, puncaknya itu di tanggal 10, besok hari Ahad, hari Minggu, itu puncaknya, itu puasa Asyura. Puasa 1 hari di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, yukafiru sanatal madiyah. Jadi 1 hari itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Bapak-bapak termasuk saya ini banyak dosa 1 tahun ini Pak, banyak khilaf. Itu di dalam riwayat sahih dikatakan 1 hari puasa menghapus dosa-dosa 1 tahun. Itu nanti tanggal 10 hari Minggu nanti. Nah, ini agak berat karena pas hari Minggu banyak undangan. Banyak undangan, banyak pesta. Cak mano lah ini. Ya gawat di situ, gawatnya di situ, beratnya di situ. Nanti kalau dibahas panjang lagi itu. Undangan makan atau tetap puasa lah, itu panjang lagi. Pokoknya nanti. Nah, sebelum itu ada puasa Tasu'a. Kanjeng Nabi itu mengatakan lain baqitu ila qabilin. Kalau andaikan saja aku usianya panjang sampai tahun depan, la asumanatasi, mesti aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Nah, agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu tanggal 10 Muharram ya puasa. Makanya agar kita orang Muslim tidak sama dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani, itu disuruh puasa tanggal 9-nya, besoknya ini, besok Sabtu ini Pak, Sabtu ini besok itu puasalah Tasu'a. 9, 10 tidak bisa, 10, 11 10, 11 tidak bisa Pak, wes ora usah puasa sekalian. Berarti tidak niat Pak itu. 9, 10 lah tidak puasa, 10, 11 tetap tidak pacak puasa, tidak usah puasa sekalian, namanya tidak niat itu. Jadi Pak, itulah puncaknya bulan Muharram. Besok puasa Tasu'a, besok belum sempat ya tanggal 10-nya puncaknya, 10 sama 11. 10, 11 tidak bisa, ya masih ada hari-hari di hari Muharram ini. Puasa sunnah perbanyak, puasa sedekah. Dan untuk bapak-bapak ini terakhir, ada kesunahan. Tidak tahu ini memberatkan bapak-bapak atau kabar bahagia untuk ibu-ibu. Jadi khusus di bulan Muharram ini ada kesunahan bapak-bapak nambahi jatah wong rumah Pak. Jatah apa? Jatah belanja, bukan jatah yang lain. Pak Mus sudah mikirnya jatah yang lain, Pak. Tahu dewe Pak Mus. Mentang-mentang bakul jamu nih. Bukan jatah yang lain, jatah belanja, jatah shopping, jatah dapur. Itu sunnah itu. Bulan Muharram ini ditambah. Yang tadinya 50.000 sehari ya ditambahlah jadi 51.000. Ya yang penting udah ditambah biar tidak berat-berat, jadilah tambah 1.000. Bapak Ibu rahimakumullah, ini anginnya udah kenceng, ini angin sudah nyuruh saya berhenti berarti. Ya aba-aba itu isyarah, jangan kelamaan, malek ugo dengerin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Banyak fadilah di bulan Muharram, banyak puasa, sedekah, nyantuni anak yatim. Oh banyak Pak,
Ya, jadi monggo silahkan istighfar, termasuk perbanyak istighfar di bulan Muharram. Jadi monggo, pokoknya kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan haram, bulan mulia, itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.